Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan subscribe dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya. Baik, selamat malam. Kita ketemu lagi. Untuk hari ini kita akan membahas dua alat ini. Jadi untuk peralatan hidroponik yang wajib dimiliki, ini dua alat ini. Kita memerlukan yang namanya pH meter. Ini dipakai untuk mengukur pH, jadi tingkat keasaman dari air yang kita pergunakan. Kemudian yang ini adalah TDS meter. Jadi untuk jenis dan macam-macamnya banyak, di toko online banyak. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk kelancaran channel ini. Kemudian sebelumnya, kenapa kita memerlukan dua alat ini? Jadi untuk pH meter ini dipergunakan untuk mengukur pH air. Jadi dengan pH ini kita dapat mengetahui berapa pH dari suatu air yang kita pergunakan untuk tanaman hidroponik. Salah satu contohnya nih, saya punya satu gayung air, kemudian pH-nya kita ukur. Cukup caranya simple, di bagian atas ada on off-nya. Jadi untuk menghidupkan ke kiri dan off ke kanan, kita coba hidupkan dulu. Ya, nah akan muncul seperti ini. Tampilannya adalah dalam satuan koma, ada komanya di sini 6,413340. Ini belum stabil, tapi bukan stabil di luar sini, kita perlukan di airnya. Jadi caranya tinggal celupkan saja, kemudian ditunggu. Nah, di sana terlihat angkanya akan mulai turun, terkadang juga naik, tergantung dari pH airnya. Kita memerlukan paling tidak pH-nya itu adalah 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau di atas itu kita pergunakan pH down untuk menurunkannya. Kenapa diturunkan? Nutrisi akan diserap secara ideal. Jadi untuk tanaman sayur apapun tuh dalam rentang pH 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau kita mempunyai air baku atau air nutrisi lah seperti itu di atas dari 6,5, kita memerlukan pH down, jadi untuk menurunkannya. Tetapi kalau misalnya kurang dari 5,5, kita bisa mengakalinya dengan menambahkan air sehingga pH-nya naik, atau menggunakan pH up, jadi dinaikkan pH-nya. Nah seperti ini sudah hampir stabil di 6,77. Artinya kita masih memerlukan sedikit lagi untuk 6,5. Tapi biar jaga-jaga, pakailah 6,0. Jadi kalau bisa di 6 posisinya dia, baru itu aman. Ini yang penting. Jadi pH di 6,5, maksimal minimum di 5,5 untuk penyerapan nutrisi yang maksimum. Ya, jadi misalkan kita punya alat ini. Kalau enggak punya alatnya, gimana caranya ukur? Ya susah. Ya, kira-kira silahkan. Tapi disarankan kita punya. Oh ya, untuk mematikannya tinggal geser saja. Udah pasti mati. Ya. Ingat setelah pakai ini dilap. Ya, jadi pergunakan tisu atau lap atau dikibas-kibaskan untuk membersihkan atau menghilangkan sisa-sisa airnya. Karena terkadang di di kacanya ini dia tertutup nutrisi atau tertutup bekas airnya, mungkin nanti pengukurannya tidak maksimal. Ingat sebelum dipakai ini harus dikalibrasi dulu. Jadi di belakangnya ini ada tombol untuk kalibrasinya. Nanti kita akan belajar kalibrasinya. Oke, selanjutnya alat kedua yang ini, TDS meternya. Untuk selanjutnya
alat keduanya adalah yang ini, TDS meter. TDS meter ini dipergunakan untuk mengukur ppm, part per million, itu bahasa kerennya. Jadi mengukur suatu bagian terlarut di dalam pelarut. Jadi pelarutnya itu biasanya air, jadi air itu sebagai pelarutnya, kemudian di dalamnya itu akan ada zat yang terlarut. Berapa bagiannya per sejuta, itulah nanti akan ditampilkan oleh ini TDS meter. Cara penggunaannya ini cukup simpel. Jadi TDS meter itu terdiri dari 3 tombol. Yang paling bawah itu adalah on off, jadi untuk mematikan, menghidupkan. Kemudian ini yang tengah-tengah temperatur, jadi bisa dipergunakan untuk mengukur suhunya. Yang terakhir hold, yang menahan di atas. Jadi kalau misalnya kita mengukur kemudian pencet holdnya, kita bisa melihatnya berapa nanti ukurannya tuh. Nah, kemudian cara penggunaannya cukup simpel. Kita harus menyediakan air. Jadi nanti di larutan atau di tempat semai itu ada airnya. Kemudian kita ingin mengukur berapa ppm nya, cukup menggunakan alat ini. Pencet on off, jadi on ya, sini akan muncul 000 di belakangnya ppm. Kemudian tinggal dicelupkan saja, tunggu beberapa saat, dia akan mulai naik 198 ya, langsung stabil di 198, 199 ya. Jadi kandungannya adalah 199 ppm seperti ini. Jadi kalau kita ingin saat ini dicabut, ini akan turun lagi. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas hold yang paling atas ini, nilainya akan disimpan atau istilahnya ditahan. Nah, kemudian ada beberapa cara penggunaannya ini. Kalau misalnya ingin stabil, bisa diaduk-aduk seperti ini. Kalau saat diaduk-aduk dia masih tetap, kita pencet holdnya. Nah, jadi kalau misalnya tetap, artinya ya memang seperti itu ya. Jadi 191 hold, di atasnya ada holdnya, ini ppm. Sekarang di belakangnya ini ada kali 10 nya. Kalau kali 10, 191 kali 10, kalau misalnya ada kali 10 nya di atas ini, artinya ppm nya adalah 1910. Tapi kalau yang ini nggak ada kali 10 nya, berarti hanya 191 saja. Kalau hold yang dihilangkan, ini kembali ke 0. Dan untuk mengukur temperatur, tinggal pencet saja berapa temperatur airnya. Kita coba 258. Kalau di atas 257, berarti sekitar 25 derajat ya, bisa di hold juga. Jadi pengukurannya caranya seperti itu. Jadi saat kita ingin mengukur berapa ppm nya, kita bisa menggunakan TDS meter ini. Jadi ini dipakai untuk mengukur berapa ppm dari air yang kita gunakan untuk hidroponiknya. Kalau misalnya kurang, tinggal ditambahkan larutan nutrisi. Kalau misalnya berlebih, kita tambahkan air lagi. Oke. Baik, jadi intinya adalah kita memerlukan dua alat ini. Jadi pH meter dan TDS meter. Kalau tanpa kedua alat ini masih bisa kita lakukan, hanya saja untuk hasil yang maksimal itu akan sulit didapatkan. Jadi dengan TDS meter ini kita bisa mengukur kandungan nutrisi dari larutan yang kita pergunakan, sehingga bisa maksimal penyerapan dari nutrisinya. Jadi kalau tanamannya dapat nutrisi lebih bagus atau pas, itu istilahnya, dia akan tumbuh lebih besar dan lebih sehat. Kemudian dengan pH meter ini
kita bisa mengukur kandungan pH dari air itu. Jadi tingkat keasamannya kita ukur, karena untuk normalnya tanaman itu menyerap dalam rentang 5,5 sampai 6,5. Jadi dengan pH seperti itu penyerapannya lebih maksimal untuk unsur haranya, sehingga nanti tanaman akan lebih subur. Intinya seperti itu. Jadi tanpa pH ini bisa, tapi disarankan untuk memilikinya. Jadi bagi Anda rekan-rekan sekalian yang belajar hidroponik, lengkapilah dengan kedua alat ini. Ini sangat membantu. Kalau tidak ada di toko dekat rumah, itu kita bisa membelinya secara online. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah agar kita bisa saling berbagi. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. Salam hidroponik.